Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, hadratul mukaramun, para tuan guru, para tokoh, para asatidz, para jamaah wabil khusus yang terhormat Ustaz Tatang Setiawan SPDI, Ustaz Samsudin, Ustaz Saiful Amri SE, Ustaz Mahmudin Eskom, anak-anak almarhum Bapak Gasa, Bapak Masdi, Empok Marsah dan Bang Tatang, Empok Anita dan Mas Haryanto, Pok Nia dan Bang Ajat, istri almarhum Umi Juriyah, tokoh orang tua Bapak Naun, keluarga dari Cikunir, keluarga dari Setu, keluarga dari Kampung Kebatenan, Ustaz Dede, ada Ustaz Imran, Bang Jaki, Mas Awan, Bang Hasan dan Bang Ahmad. Yang lain mohon izin, mohon maaf saya nggak sebut. Mudah-mudahan kumpulnya kita di malam kelima ya, mudah-mudahan jadi penyebab turunnya rahmat ampunan dari Allah buat almarhum, kuburnya jadi taman surga Allah Subhanahu wa taala, liridhaillah wa li syafaati rasulillah wal karama auliyaillah wa liman sa'a bil wilayah wali jami arwah hadirun jami arwah muslimin muslimat mukminin mukminat, khususan Bapak Gasah bin Bapak Lasah. Nallaha yatagassahum birrahma wal maghfirah. Sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah takziah rahimakumullah, wasilah saya bisa hadir malam hari ini, duduk di telepon tadi jam berapa tadi? Asar ya, saya lagi di jalan itu. Jam berapa? 7:30 tadi ya. Baru pulang 7:30 di telepon ya, langsung aja kata Pak Imron, katanya gas lah gitu. Ya udah akhirnya sampailah di sini gitu. Ya tadi dikit ya, rintik-rintik hujan, alhamdulillah sempat sampai kemari ya, teras-teras sedikit ya. Mudah-mudahan dalam riwayat itu salah satu tempat doa mustajab itu inda nuzulil mator, ketika turun hujan itu apa, doa kita izin Allah gampang terkabul. Makanya kalau hujan, tahlilan, hajatan, acara jangan bilang ya, kan ada gitu ya, gua mau kuah hujan ya, bener gak? Jujur aja kita kadang-kadang gitu ya, kita mau kuah ya hujan ya guru. Iya kadang-kadang ngomong gitu tuh, kita jujur aja ya, kadang ya apa, mulutnya alhamdulillah, hatinya ya gitu. Dagang nih ya sepi nih ya, sepi. Nah itu makanya ya dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda zonni abdi, aku sebagaimana prasangka hambaku. Kita nyangkanya apa? Kalau hujan ini jadi rahmat, Allahumma shayyiban
gitu. Hujan ini jadi manfaat buat siapa? Ya seluruh makhluk yang ada di bumi. Semut, pohonan, kita manusia, tanah, semua itu rezeki, rahmat dari Allah. Jadi hujan air hujannya manfaat. Ya, jangan air hujan ya itu kita katain head dah. Ntar kalau yang nurunin ngambek bagaimana itu kira-kira? Iya, yang nurunin buah, ngapa lu manusia mau pada marah? Ya, Bekasi banjir, ngapa emang? Lu rumah gua air udah dikasih tempat, gua ngayal kemana-mana, kan begitu? Ini nyambung apa kali ini? Lu dengerin apa kata ini? Jam berapa sih udah? 25.08. Ya jam 9. Udah sebentar aja Pak. Makanya ya saya juga paham. Saya juga tadi habis jalan habis asar nih sama Ustaz Imron tuh. Ya, ini karena temen ini sahabat nih. Telepon kemarin habis saya kasih job ini khotib di Hankam. Belum dapat komisi emang makanya saya kemari sebenarnya emang mau nagih ini. Saya dop kolektor ini ceritanya. Enggak Ji, itu mah dia ngomong aja namanya peribahasa ini mah gitu. Iya. Dah, malam hari ini malam kelima Bapak Gasa bin Bapak Lasa ya. Malam keempat kelima. Iya, mau 4 mau kelima, udah pokoknya malam hari ini kita kumpul tahlil kan gitu ya. Nah, 4 hari atau 5 hari yang lalu nih orang tua kita nih Bapak Gasa masih hidup kan gitu ya, masih ada napasnya. Sekarang udah pindah kan gitu, udah wafat, udah meninggal, bahasa kita orang kita nih udah mati kan gitu. Baba mana? Udah mati, udah meninggal, udah pulang ke rahmatullah, kan bahasa orang kampung tuh. Bener apa kagak nih? Nggak iya. Yang ngerasain Pak itu lagi pindah. Nih Baba ceritanya nih, ini kan kegusur kena tol ya ini ya. Berapa ini semeter Ji? Nah iya kan tahu ini ketuanya. Saya dijanjiin Pak katanya waktu itu mau motor NMAX apa gini hari. Iya bannya doang tuh kan begini hari. Lah iya tuh udah cair lah. Iya lah. Nih digusur kan ada yang pindah ke Ciketing, pindah ke Cikarang. Ya. Kira-kira di sono dia pindah senang apa susah? Kan gitu. Ya kembali, kadang-kadang kita dengar ya, oh no, Ustadz Usni pindah ke Cibubur lah, rumahnya mulanya di sini gede lah, di sana jadi kuntet, kan gitu. Berarti bagus apa jelek? Jelek. Makanya kita kumpul di malam hari ini tahlil, kita doain mudah-mudahan almarhum Bapak Gasa bin Lasa kuburnya jadi taman surga, amin. Kan gitu, dosa-dosanya diampunin, amal ibadahnya sekecil apapun diterima sama Allah, kan gitu. Dosa-dosanya sebesar apapun mudah-mudahan Allah ampunin, kan gitu. Kembali pertanyaannya buat kita nih yang masih hidup, ya bagaimana ntar akhir ujungnya hidup kita nih? Jangan ape ya ntar pas kita meninggal dalam keadaan kagak beriman sama Allah. Maka tuh khutbah Jumat sering tuh disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau ayat ini dibalik Pak, banyak orang Islam yang ketika wafat kagak muslim. Ini pesan sebenarnya sering dibaca khutbah Jumat, iya. Jangan lo meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Artinya apa? Pesannya dari Allah apa? Banyak orang ketika wafat enggak dalam keadaan Islam. Tuhannya bukan Allah.
Makanya ntar pas meninggal dunia ditanya tuh, marobuka, Tuhan lu siapa? Banyak sekarang yang jadi Tuhan, manusia jadi Tuhan. Siapa? Fir'aun, kan gitu. Namrud jadi Tuhan. Duit Tuhan tuh. Bini lah iya, kadang kan gitu. Sekantor orang diobelin, lah pulang sama bininya, lah dibentak berengket, takut sama bini. Lah iya, kadang-kadang kan gitu. Ada teman saya ustadz juga, penceramah, pendakwah, itu saking sering ceramah kemana-mana gitu, itu saking takutnya sama bini, itu kalau pulang amplopnya digrepein, apa saking dia takut sama bini, diumpetin di peci hitam. Lah lihat aja peci hitamnya itu. Lah iya. Sama aja. Hah? Sama ya. Enggak, makanya kalau saya bang enggak. Iya enggak. Enggak beda. Enggak, saya seringan pakai peci putih. Kenapa? Orang ini tadi hujan, makanya saya pakai peci hitam nih. Kalau pakai peci putih kan kecipratan motor habis. Langsung kuning itu. Saya nggak demen kalau peci hitam nih, biasanya emang kondangan sama tahlilan dekat rumah. Makanya karena ini ngundangan mendadak, saya pakai peci hitam. Gitu. Kalau peci hitam ngapa? Bisa dilepit, ditaruh motor. Iya, kalau hujan gede kita neduh, maka peci putih. Ntar kan kata tukang bakso, no Pak Haji pulang ceramah dari mana kehujanan? Kan gitu. Kalau peci hitam bisa dilepit gitu, saudara. Beda ya putih sama hitam. Beda. Ini ngapa jadi ngaco ke situ sih mainnya? Lah iya, gak, artinya begini Pak. Kadang-kadang kita nih ya sama bini laki takut, sama bos takut, sama duit kagak punya duit takut. Berarti Pak, kalau kata guru saya, kita nih dari Jati Asih ya. Bener kan? Pengen ke Bandung, punya Allah di hati sama punya duit 5 juta, yakinan mana? Yakinan mana? Punya duit 5 juta, jujur aja Pak, jawab. Ayo, punya duit 5 juta. Itu kalau kata guru saya, berarti Tuhan kita masih duit. Akuin Pak. Bapak kalau lagi banyak duit seger badan, bu, duit gue banyak. Iya Betawi, duit banyak nyendir, pala lu gue bayarin, begitu. Betawi kan gitu. Ya kalau duitnya banyak kan gitu. Lah iya, makanya kita sadar dulu Tuhan kita siapa. Kalau Tuhan ada duit, lah iya duitnya banyak seger, kagak punya duit lemas. Lah ono dia di rumah aja. Oh, kagak gablek duit. Kelihatan Pak. Makanya kita orang Islam Pak, Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Bapak Islam tegas. Jejak begitu tuh. Islam, Tuhan gue maha kaya, Tuhan gue maha besar, Tuhan gue maha kuasa. La haula. Itu Pak. Kadang-kadang kan gitu, lagi banyak duit, iya perut kenyang, giliran kagak gablek duit. Ada tukang bakso lewat, teng, tukang apaan nono? Enggak, ilah pengen, betul, duitnya kagak. Giliran banyak duit mah, teng, tukang apa? Sorry, kagak level tukang bakso. Apalagi di kampung gitu jorok, makanya di mall ntar restoran. Kan gitu, ngapa? Duitnya lagi banyak. Makanya hati-hati Pak, ayo tanemin di hati kita, akidah kita, Tuhan kita Allah. Sebut namanya Allah, Allah, ya Allah. Maka orang kalau meninggal nih Pak, lagi sakaratul maut ya, ditalkinin di kupingnya, dibisikin, jangan la ilaha illallah, apalagi mulutnya udah diem kelamaan. Ntar la ilaha habis, nggak nyampe ke Allahnya. Makanya langsung aja Allah, Allah, ya Allah, langsung. Jangan apa la ilaha kagak nyampe tuh, illallahnya nggak nyampe.
Kenapa? Udah napasnya udah di tenggorokan. Makanya kita tanemin, biasain Pak di hati. Kalau saya diajarin sama guru, bari naik motor Bapak, Allah, Allah, ya Allah. Bari nonton TV, bari ngerokok, bari ngopi, nyender duduk, ngobrol nih, latih sama temen. Kayak saya latih dalam hati, Allah, Allah, ya Allah. Bukan mulut Pak. Mulut mah tukang bohong. Bener? Bener gak? Iya emang sering, bukan kadang-kadang. Biar silaturahim tidak putus, pinjem 100 demi Allah, demi Rasulullah 3 hari dibayar. Pergi kadang ketemu di kondangan mengos, bayar kagak mengos gitu. Lah iya kadang-kadang kalau emang bohong jangan pakai bawa nama Allah Pak, jangan pakai bawa nama Rasulullah, nama yang lainnya bawa. Emang kagak marah tuh. Sekarang Ustadz Usni, ono ada warung no, saya ngambil rokok 5 bungkus, yang bayar dia. Ketika dia ke warung ditagih, kira-kira marah apa kagak? Lah yang ngambil siapa? Kita suruh bayar, kan begitu lah sama. Ngapain yang ngutang siapa? Jual nama Allah, jual nama Rasulullah. Lah iya makanya kita kadang-kadang Pak kita jangan ketipu. Sekarang udah eranya handphone nih, eranya medsos. Sekarang penipu Pak, udah canggih, di framing tuh, dibentuk. Loh iya kesannya bungkusannya wah, mewah, bungkusannya cakep, isinya lah busuk, kan begitu, bener nggak? Nyambung apa ini? Lah iya jangan ketipu sama bungkusan. Lah iya bungkusannya mah kelihatan udah bagus sekarang tuh framingnya. Tapi aslinya lihat makanya Pak kenalin. Bapak ke rumahnya, Bapak ngopi. Ya. Gimana dia urusan ke duit? Pelit apa baik? Kenal kan teman Bapak? Tahu loh Bapak yang doyan sama duit sama yang baik. Nah iya itu kita bisa nilai Pak. Makanya ayo kita harus sadar. Kenapa? Saya sama Bapak sama, kita manusia. Saya makan Bapak makan, saya minum Bapak juga minum. Iya. Saya ngantuk ya Bapak juga ngantuk. Kita pengen tidur lah sama Pak. Hujan kedinginan lah sama, saya juga kedinginan. Orang kita manusia sama kan begitu. Lah iya. Emang kadang-kadang begitu. Lagi banyak duit ya iya. Seneng. Nggak punya duit ya tetap seneng. Latih Pak. Kalau nggak dilatih ya kagak bisa. Makanya nyengir aja alhamdulillah udah. Lenyir aja. Lagi siapa yang nanyain duit? Ya, bener nggak? Kita kadang-kadang begitu. Kita kadang-kadang kalau lagi banyak duit ya begitu, seger. Lu jadi lungsek, gitu. Ya, ketahuan banget. Nih jangan Pak, orang Islam ayo. Nyambung kagak ini sih ngomong apa jadi ke duit mulu sini larinya. Penanggusuran kali ini ya. Jadi lari ke situ mulu ngomong. Ya udah Pak, ini berturu-turu ya. Ya mohon izin, saya juga kemarin sebenarnya ya diundang sama ini guru Ustadz Husni Mubarak ya. Bukan berarti saya kemari ngerusak kampung sini, enggak. Saya tamu kemari. Makanya kalau tamu ya datang ya dikasih bangku duduk kan gitu. Memang kagak ada mejanya ini. Ya minum mah kejauhan ini sih. Iya. Gitu. Nah, iya, biasanya kalau kita tamu datang ke rumah orang duduk dulu kan begitu. Nah iya, kadang kita tamu diajak ngobrol diri aja. Kira-kira bagaimana? Nah ini kita kagak disuruh masuk, kagak disuruh duduk apa kita ini? Lah iya lagi diri aja lah sampai kayak debt collector lagi utang di luar kan gitu belum berani masuk. Lah iya makanya lah ayo namanya saya datang kemari saya tamu, saya menghormatin orang sini. Ya saya dikasih bangku ya alhamdulillah.
Emang ini saya dikasih mic suruh ngomong. Lah saya kagak minta ngomong. Saya nahrawi, diundang kek, kagak diundang kek, saya kagak marah. Saya udah selesai Pak sama diri saya sendiri. Makanya Bapak selesai sama diri Bapak dulu. Kadang banyak orang kagak kelar sama dirinya Pak. Mentalnya tua, umurnya tua, mentalnya masih bocah. Bener gak? Iya, kalau di psikologis itu namanya inner child, penyakit trauma masa kecil ke bawah sampai tua. Lah iya, akhirnya tua-tua lagunya kayak bocah. Bener. Lah iya, mendingan bocah lagunya tua dewasa. Ini mah tua lagunya kayak bocah. Ngapa? Marah mulu, ngambek mulu, ngambek, marah mulu, ngomel mulu kan gitu ya. Ada lagunya di TikTok tuh, jangan marah-marah mulu. Iya kata dokter aku dari Surabaya, Pak, itu Bapak kalau suka marah Pak, nih hormon kortisol nih di kepala kita itu keluar. Itu pemicu darah tinggi, jantung, diabetes, kanker, itu penyebabnya itu marah. Bapak marah, dapat duit 10.000, marah, 5.000, marah. Iya, kagak dibikinin kopi sama bini, marah. Bininya lagi, iya, lakinya tidur aja, marah. Anak kagak dibagi jajan, marah lagi, ngomel. Itu rumah, isinya apa itu? Lah iya orang marah mulu, nggak betah kita. Kan gitu, kita punya temen aja lah kita. Lah ngobrol kongkok marah mulu gitu juga geresep lah. Ngapa sih dia monyong aja manyun, apa yang dimarahin sih? Lah iya kadang-kadang kalau emang duit banyak sih kaya kali urup marah lah kismin pakai belagu. Betul. Lah iya makanya Pak ada peribahasa miskin aja sombong gimana kaya. Lah iya makanya lu kaya dulu baru sombong urup, lah kismin sombong. Bener gak? Lah iya makanya ayo Pak kita sadar dulu, jangan latih diri kita. Kita mau punya duit alhamdulillah, kagak punya duit alhamdulillah Pak. Tuhan kita Allah pasti ngirim rejeki. Ya ini Baba Haji Gasa bin Bapak Lasa usianya berapa? Berapa usianya? 78 tuh. Kira-kira kita umur kita nyampe kagak 78? Ayo, teman saya aja 40 yang kakinya bengkak, yang cuci darah, yang masang ring. Lah iya gimana sampai 70? 40 aja udah begitu. Bener gak? Lah iya sekarang banyak banget Pak, sekarang gampang banget mati. Kemarin zaman Covid kapan yang bengek, yang batuk bawa ke rumah sakit. Dari rumah tibang pilek nyampe rumah sakit pulang mati dibungkus. Bener gak? Bener gak? Saya kan cerita realita tuh bukan bohong. Kenapa? Itu kita tersugesti Pak. Nih pikiran kita. Makanya Bapak ayo jaga diri kita. Ku anfusakum, jaga dirimu. Wa ahlikum, keluargamu, jaga diri kita. Orang dulu Pak batuk paling daun saga, batuk timbang air minum, minta doain sama guru nih, udah izin Allah sembuh kok. Lah iya kita doa minta sama Allah pakai apa? Daun saga, daun binahong, daun apaan tuh, jahe, kunyit, lah sembuh, umurnya panjang. Orang sekarang dokter banyak, kartu BPJS, KIS, apa tau sembuh, kagak sakit-sakit juga. Lah sakit jadi langganan. Betul nggak? Bener nggak? Ini kita kagak sadar Pak. Kita nih ya rumah sakit banyak, apotek banyak, dokter banyak. Orang banyakan yang sehat apa yang sakit? Banyakan yang sakit. Emang apa? Bapak kagak sadar nih kita umat Islam di Indonesia, kita disuruh sakit, kita didagangin Pak, dibisnisin. Negara kita ini sistemnya kapitalis, bukan Islam. Kalau dasar Islam Pak sayang, Islam dasarnya rahmat. Niat orang tuh sayang, bukan gedeg. Islam gedeg mulu sama orang, dendam mulu sama orang, benci mulu sama orang, itu Islam, bukan. Lah iya, makanya Islam ya
sekarang ini Pak, kadang-kadang kan di sinetron udah ada tuh Islam KTP. Iya Islam, KTP-nya orangnya Islam. Kadang-kadang ya kebanyakan kan begitu. Kita Islam Pak dari hati, salim, damai, tenang, adem, inget sama Allah, tanemin Allah, ya Allah di hati, bukan mulut. Kita inget bakal mati. Jangan tahlil doang, takziah, ceramah mulu, nasehatin orang mulu, giliran dinasehatin balik, marah. Banyak kayak begitu. Loh, iya pengen Nabi bilang kan, jadilah orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat. Sekarang di zaman kita nih, banyakan orang yang ilmunya manfaat apa banyakan yang manfaatin orang? Ayo Bu, semua jamaah, ayo kumpulin duit, kumpulin cincin, emas, motor jual, ya ntar berangkat haji, berangkat umroh, kumpul tuh duit. Mana? Ya, tahu-tahu kan rame di TikTok tuh. Dari mana duitnya? Paytren itu rame. Mana sedekah diganti sama Allah, jual nama Allah, bohong lu. Kaburo maktan itu, celaka lu, neraka lu. Ngomong doang lu nggak ngelakuin, lu aja kagak yakin ngajarin orang. Kalau kagak yakin berhenti, jangan ngajarin. Lu aja belum praktekin, maka saya diajarin Pak sama guru Nahrawi nih. Apa yang saya ucapin buktiin. Kalau nggak terbukti bohong. Ini emang air putih, ya air putih. Kalau ada yang bilang kopi, terus Bapak ngikut, iya kopi, ya tolol. Ayo, bener gak? Lah iya, kadang dibilang saya turunan Nabi. Emang bener dia turunan Nabi? Lah cek aja. Lah iya, Bapak juga semua nih. Ibu turunan Nabi, Bu. Iya. Dalam darah kita ada darah Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam lah dia. Turunan Nabi, kita juga turunan Nabi. Lu sama gue sama. Jangan lu ngerasa lebih mulia. Kan begitu? Lah iya, inna akramakum indallahi, yang paling mulia di antara kita, yang paling tinggi rasa takwanya sama Allah, paling dekat sama Allah, ingat sama Allah, itu ngajak ke Allah Pak, bukan ngajak ke dia, nyembah dia. Itu namanya kita jadi musyrik, nyembah manusia. Enggak, kita nyembah Tuhan. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal. Tuh yang kita sembah Tuhan, pencipta langit dan bumi, penerang cahaya langit dan bumi. Itu yang kita sembah. Tanemin dalam hati akidah kita. Udah diem aja. Udah kali ya, cukup ya. Emang kalau ngomong serius emang begitu Pak. Kenapa? Gini, kalau istilah Gus Dur itu ketika kiai penceramah sama supir bis, kata Gus Dur itu besok masuk surganya supir bis duluan. Emang apa? Kata Gus Dur katanya, kalau kiai ceramah, iya di masjid tuh khutbah, iya didengerin, kagak tidur, kan gitu. Tapi kalau supir bis, supirnya ugal-ugalan, itu penumpang bagaimana? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ada jurang, ya Allah, ya Allah, nyebut Allah mulu itu, takut mati. Lah iya, supirnya mabuk gitu kan, Lah iya, kita naik bis lah itu. Kadang-kadang kita ingat Allah itu pas susah, pas sakit, pas kejepit baru kesebut dalam hati kita Allah, ya Allah. Makanya kadang-kadang Pak, kita ketika ada masalah, kita ingatnya sama orang mulu. Ketika udah kesono mentok, kesini mentok, kesono mentok, baru duduk dari bangku di rumah, ya Allah. Baru tuh kesebut. Kata Allah, kemarin kemana aja Ji?
kemarin lu gua tungguin ngapa kagak datang, katanya mau ke rumah siang Kan gua kagak tahlilan. nyampe. Lah iya, orang udah nungguin. Kita kan kalau ada di rumah apa tamu mau datang kan rumah kita sapuin dulu, kita pelin dulu, kita bersihin. Tamunya kagak datang. Suwe tuh tamu. Lah iya, tadi mau kita jojon aja kopi, orang katanya dia mau datang, kan namanya rumah berantakan kan kita beresin dulu, ini kita angkut-angkutin sampahnya, kita buangin. Ceritanya katanya ada tamu mau datang, kagak datang. Iya suwe bentuk tamu emang. Lah iya, makanya ayo Pak, kita sadar ya, ntar kita bakal mati. Dalam apa manaqib Syekh Muhammad Saman itu, innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin fayahabbazan naqlatu wan naimu sarmadu. Ya, kita nih sama Allah, ruh kita Pak dijadiin ini kekal, ruh Pak, bukan badan. Badan mah ini balik ke tanah, min turab, dari tanah balik tanah. Ruh ini dari Allah, baliknya sama Allah. Bapak minjem mobil sama Ustadz Usni, ya, kemudian dibawa tuh pergi ke Taman Mini, pulang tuh mobil hancur, kira-kira marah apa kagak? Marah. Sama ruh kita nih kita pakai Pak, ruh kita siksa mulu dengan keinginan kita, ntar balik sama Allah. Apa jiwa kita tenang? Enggak, gelisah terus, marah terus, enggak terima terus, ingkar terus. Ini gimana ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah? Maka innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin fayahabbazan naqlatu wan naimu sarmadu. Kita cuman pindah dari satu alam ke alam yang lain. Dulu di alam arwah, pindah ke alam rahim, pindah lagi nanti kita mati ke alam barzah, hari kiamat, padang mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, jembatan sirat, surga neraka. Hidup kita masih panjang. Makanya kalau di dunia udah susah, di sono lebih susah. Lo coba aja. Wa inna matun qaluna min darin ila darin fayahabbazan naqlatu wan naimu sarmadu. Sebaik-baik pindahan yang pindahnya Bapak senang, pindahnya Bapak bahagia, pindahnya Bapak gembira, alhamdulillah. Itu Takut sih. Hah? Takut. Takut ngapa? Iya. Takut mati? Enggak pakai ditakutin. Kalau apa? Bapak ada yang gede sama bapak disumpahin mati, enggak usah pakai marah Pak. Kenapa? Tanpa disumpahin kita bakal mati. Lah antepin aja dia ngatain. Lu Ji disumpahin mati, lah enggak usah marah. Oh, ini pakai marah, siapa yang ngatain gua? Lo ngambek, lo kagak perlu, anteng aja kita ngopi. Lah iya, kembali izin Allah yang mati, lu duluan tuh gua duluan. Nah, tinggal begitu ngomong. Lah susah amat. Lah iya, nggak usah marah Pak. Lah iya, kita kadang-kadang begitu tuh. Makanya kita harus sadar dulu, kita dari Allah akan kembali sama Allah. Inna lillahi wa inna lillah, dari Allah balik sama Allah. Ruh kita dari Allah balik sama Allah. Kalau kita balik ya itu nanti sengsara, susah. Ya ntar kita, lu udah susah di dunia aja, lu susah di sono ya susah. Makanya sebelum kita ke sono, di sisa usia kita, ayo Pak, nih Bapak Gasa udah duluan nih, ada keturunannya, ada anak cucu, mantu, masih didoain. Ini malam keempat atau kelima, ya. Besok udah Ramadan. Ingat nih Pak, Ramadan besok alam barzah libur. Ya kadang orang-orang sekarang nih terlalu maruk. Ya, Ramadan masih tahlilan, lah orang libur. Orang kalau libur ya pulang ke rumah, ada di rumahnya libur. Apa lebaran ntar Idul Fitri.
Makanya kita zaman kita kecil sama guru kita diajarin, ntar tahlilnya habis lebaran, lanjut. Nggak ada tahlil pas Ramadan, ziarah kubur pas Ramadan, nggak ada. Habis sholat Idul Fitri baru kita ziarah. Sekarang kagak nih. Lah iya, bukan kita kagak doyan duit, kagak doyan amplop, kadang-kadang ya itu. Bikin nuju hari ngajiin kuburan lah, Ramadan ngajiin kuburan. Lah ngapa orang libur? Lah iya, orang pere kagak sekolah lagi bayaran nanti libur. Iyalah makanya kita nih kadang-kadang salah kaprah. Lah iya kebangetan apa ya? Yaitu mubazir. Jangan. Makanya nih besok udah masuk Ramadan. Lah udah tahlil stop dulu. Ntar lanjut. Tujuh harinya kapan ntar? Habis Idul Fitri, Lebaran. Kalian udah kumpul-kumpul. Jangan pas Ramadan habis traweh. Ya ilah udah habis traweh. Ribet bikin tahlil, bikin ini, belanja ke sono lagi puasa. Lah iya capek, war duit, jam 3 udah bangun lagi udah sahur. Lah itu kita ngeribetin diri kita sendiri. Makanya yang bikin kita susah, Pak. Kadang siapa? Lah diri kita dewek. Jangan nyalain orang. Hari ini diri kita seperti ini sebab diri kita. Jangan nyalain orang. Air kode dah itu. Ya tanda udah. Ya alam ngomong udah jangan lama-lama katanya. Iya. Dah ya saya malam hari ini terima kasih dikasih kesempatan ngomong. Saya ngomong di sini Pak. Bukan berarti saya Nahrawi lebih mulia, lebih suci, lebih pinter, enggak Pak. Saya juga kotor Pak. Badan saya ini isinya dalamnya kalau transparan kotoran. Ini mah sorban tibang ngelap ingus doang ini. Nutupin nano di jalanan motor. Iya ngelap ini nih. Apa sih? Keringet. Lah iya, gamis. Lah iya isinya apa sih badan kita? Kotoran. Makanya kita kalau ingin menjadi hamba Allah, ngaku kita kotor. Allah yang maha suci, ucapin tuh subhanallah, maha suci. Allah ketemu. Kalau kita udah ngaku suci, kita ngaku banyak pahala, ngaku gua kiai, gua ustad, gua habib, gua ketemu sama Tuhan. Agak. Kalau kita ngakunya kotor, ngaku banyak dosa, ngaku banyak salah, kita manusia penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. La haula wala quwwata illa billah. Izin Allah Pak, hidup kita berkah, Allah sayang kita, dan nanti kita meninggal dalam keadaan husnul liridha illah wali syafaati rasulillah wal karama awliya illah wali man sa'a bil wilayah minadis siha salama afiyah baraka sa'ada rizki jannah syifaan min kulli da'in zahiran wa batinan ala jasadihim wa ruhihim. Sulilallahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mohon izin, mohon maaf banyak salah, banyak hilaf. Saya bicara begini, saya niat meraktekin. Bukan berarti saya udah meraktekin. Saya juga berusaha proses, pengen ngamalin. Gitu. Ya jangan tiba ngomong doang kelihatannya wah ilah alim nih, soleh nih, wah giliran ngobrol kongko sama dia, wah bohong mulu, goroh mulu, nipu mulu. Nah, itu makanya kita jangan ketipu. Ayo Allah ngasih karunia akal, Allah ngasih mata, telinga, Allah ngasih hati. Jangan ketipu. Kita ingat bahwa kita manusia penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekurangan. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Sekian kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada usia umur yang panjang mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi.
Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.